Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto Ardiansyah dari Awar-Awar, Kecamatan Asbagus, Situbondo. Saya memiliki usaha yang bernama Pisang Goreng Pasir Mr. Pri. Jadi usaha saya ini adalah usaha di bidang makanan. Kalau istilah kerennya food and beverage. Makanan ini terbuat dari pisang yang mana digoreng dengan tepung roti atau tepung pangko yang biasa kita kenal dan diberi beberapa topping. Kenapa namanya pisang goreng pasir? Sebenarnya untuk menarik minat pembeli. Karena pasirnya ini sendiri saya terinspirasi dari gula palemnya itu, karena jarang orang yang pakai. Jadi dari nama ini jadi brand tersendiri milik saya, sampai akhirnya sekarang banyak orang-orang yang juga menjual dengan nama yang sama. Tapi yang pasti resep berbeda dari yang saya miliki. Untuk pisang goreng pasir ini pada awalnya saya tidak sampai kepikiran bisa punya usaha pisang goreng pasir, karena di awal saya mencoba untuk membuat banyak makanan. Jadi seperti bubur ayam, kemudian donat, kemudian ada beberapa kue yang mana beberapa dari hasil percobaan saya itu gagal. Dan saya lihat ada satu makanan yang di Asam Bagus ini banyak orang cari, mau pagi, mau siang, mau sore, dan bahan juga saya lihat di pasar juga ada, dan kebutuhannya misalkan saya perlu tiap hari juga tersedia. Akhirnya saya kepikiran untuk buat pisang goreng dengan aneka topping. Jadi awalnya pisang goreng digoreng tepung biasa, tepung terigu, diberi gula, vanili. Tapi lama kelamaan saya pengen sesuatu yang berbeda, yang menarik, tidak hanya di pikiran pembeli tapi di lidah juga. Akhirnya saya lihat di YouTube, di internet, saya lihat, oh kenapa nggak pakai pisang goreng tapi yang crispy, karena tekstur lembut pisang dipadukan dengan tekstur tepung yang crispy itu jadi menurut saya makanan yang susah untuk dilupakan. Jadi aftertaste-nya itu enak, di lidah itu enak. Kemudian setelah tekstur lembut, kemudian garing tepung di luar, saya berpikir lagi kenapa tidak diberi topping. Nah akhirnya sampai saya lihat juga ada beberapa makanan yang menggunakan gula palem. Akhirnya saya coba padukan dan ternyata enak, semuanya suka. Apalagi dipadukan dengan beberapa topping. Yang jadi andalan adalah keju. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti ingin buat, jadi tinggal pisang diberi adonan tepung basah, kemudian ditaburi tepung pangko atau tepung panir, kemudian digoreng, kemudian dikasih gula palem. Nah itu resep yang saya pakai. Untuk toppingnya mudah saja, jadi tinggal kita taburi saja di atasnya untuk keju atau mungkin blueberry atau strawberry. Rasanya enak, dijamin enak. Apalagi untuk pisang yang saya gunakan adalah pisang kepok atau biasa orang Madura atau orang Situbondo bilang pisang sabe merah. Jadi ini menentukan kualitas rasa dari pisang setelah digoreng juga. Jadi itu awal untuk resep yang saya temukan. Setelah resep itu saya temukan, saya coba kepada keluarga dan orang-orang sekeliling saya dan mendapat respon baik, positif, malah ada yang minta dibuatkan lagi. Akhirnya saya memikirkan bagaimana cara menjualnya.
Akhirnya saya berusaha untuk mencari gerobak yang cocok dengan produk yang saya jual, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kemudian saya memutuskan untuk membeli gerobak aluminium dengan mengambil uang tabungan saya. Kalau tidak salah waktu itu harganya 1.500.000, tapi tidak saya bayar penuh. Akhirnya saya menghutang kepada orang tua saya dan terbeli, hingga akhirnya saya beri beberapa stiker dan banner dan branding yang saya miliki. Akhirnya saya jualan di pinggir jalan dengan gerobak itu. Untuk jam bukanya dari sebelum maghrib sampai pukul 11 malam. Nah, di sini titik pentingnya. Kalau kita mau usaha, saya percaya untuk orang baru kita perlu support system. Nah, dalam hal ini saya membuka di sebelah warung bakso yang sudah terkenal di Situbondo. Mohon maaf, di Asmbagus. Jadi ada satu warung bakso yang cukup besar. Saya buka di pinggir, di samping kirinya. Kemudian saya gunakan teknik kedua. Jadi setelah kita cari tempat yang terkenal untuk jadi backup kita. Kemudian teknik kedua, saya gunakan lampu yang terang sekali. Jadi setiap ada orang makan ke warung bakso itu, keluar pasti menghadap ke warung saya. Kemudian bertanya-tanya, kira-kira apa yang dijual? Akhirnya saya sampaikan, saya jual pisang goreng Bapak, mungkin mau lihat. Nah, di sini juga saya punya tips yang ketiga juga. Orang kadang makan itu bukan karena kepingin, tapi karena penasaran. Nah, jadi semua prosesnya saya buat di lokasi, dari mulai uh, kupas pisangnya, pemilihan pisangnya, penepungannya, menggorengnya, sampai toppingnya. Dari penasaran ini akhirnya baru timbul keinginan untuk nyoba. Nah, untuk bisa coba kan harus beli. Nah, akhirnya belilah mereka. Ternyata kok enak. Nah, jadi semua trik saya berhasil berarti. Satu, tempatnya representatif. Kedua, menimbulkan rasa penasaran ke orang lain. Ketiga, rasanya enak. Menurut saya ini full package. Hingga akhirnya mulai terkenal, banyak, sampai orang-orang yang di luar kota, mereka dikasih tahu saudaranya kalau di Asam Bagus ini ada makanan baru. Nah, saya buka itu beberapa tahun yang lalu, sebelum saya buka online, karena lebih hemat tempat dan waktu menurut saya. Akhirnya mereka datang, mencoba, dan nah ini lagi sistem ketuk ular. Jadi mereka hubungkan ke teman-temannya, ke keluarganya. Jadi trik saya berhasil. Malah misalkan mereka ada yang beli dan bawa teman, saya tambahin. Saya tambahin toppingnya, saya tambahin mungkin porsinya. Satu saja menurut saya itu sudah bernilai buat mereka. Kemudian trik berikutnya adalah karena prosesnya lumayan lama. Nah, ini dibutuhkan orang yang sabar menurut saya. Karena kadang orang itu pengennya cepat, pengennya duluan dilayani. Nah, di sini saya berusaha untuk ramah. Nah, ini trik yang paling penting. Sampai akhirnya ada beberapa orang yang karena beli di tempat saya, sampai detik ini mereka masih berteman dengan saya. Akhirnya nambah saudara, ya begitu. Dari mulai semua kalangan, dari dewasa, anak muda, dan sampai puncaknya karena saya kebetulan juga punya kemampuan bahasa asing walaupun sedikit, sampai ada pasukan dari Amerika yang kalau tidak salah 2 kali latihan bersama di Dodik Latpur itu
datang ke kami, ke warung, dan mereka coba karena di negaranya ada, akhirnya mereka makan dan enak. Nah, ini jadi keteular lagi ke semua teman-temannya termasuk tentara Indonesia yang hadir. Dan karena saya sedikit punya kemampuan bahasa itu, saya ngobrol, mereka kaget akhirnya. Kok bisa? Nah, 1-2 orang yang beli akhirnya kesemuanya juga beli. Nah, menurut saya ini trik berikutnya yang berhasil, jadi kemampuan berkomunikasi. Tips penjualan, walaupun yang dijual hanya sepele, pisang goreng saja. Mungkin untuk kendalanya hanya mungkin cuaca, kemudian mungkin ada fenomena misalkan akhir bulan penjualan sepi, kemudian kalau sudah mulai masuk tahun ajaran baru itu entah kenapa penjualan menurun, entah berpengaruh karena banyak orang mengeluarkan dananya yang berlebih untuk putra-putrinya, saya tidak tahu juga. Jadi oke, kalau ada pertanyaan, apa pentingnya branding atau nama produk? Kalau menurut saya, ini penting sekali. Sebagai contoh, nasi sodu. Nasi sodu, kalau kita sudah nyebut nasi sodu, yang di kepala kita pasti terngiang, oh nasi dengan labu dan ikan panggang dan kuah santan. Enak. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ditawarkan, mau nggak nasi pecel atau nasi lodeh? Kadang kalau kita pengennya nasi sodu, ya sudah nasi sodu. Seperti itu. Sama juga dengan produk saya. Kalau kita mau bilang, saya mau pisang goreng. Pisang goreng ya sudah itu aja. Tapi kalau di otaknya sudah tertanam, saya mau pisang goreng pasir. Nah, berarti pisang goreng pasir, produk saya, toppingnya itu, dan mereka sudah mikir di dalam pikirannya, oh saya mau yang keju dengan sensasi rasa yang sudah mereka ingat sebelumnya. Oh saya mau topping blueberry, topping srikaya, seperti itu, atau topping original. Nah seperti itu. Jadi branding itu penting. Jadi mereka tidak bakal ingat produk yang lain, hanya produk kita. Seperti itu. Sekali sudah tertanam dalam ingatan dan lidah mereka, saya yakin produk kita akan terus dikenal dengan menjaga kualitas rasa juga. Oke, tantangan terbesarnya menurut saya ada 2 sejauh ini yang saya dapat dari pengalaman saya. Selain tantangan teknis mungkin ya. Jadi pertama adalah rasa malu. Menurut saya karena kita terbiasa di dalam rumah, terbiasa mendapatkan uang dari orang tua, kemudian kita selalu berada di zona nyaman. Jadi pada saat kita berjualan, mau tidak mau kita harus berhubungan dengan orang lain. Kadang merasa diri ini bukan rendah, tapi mungkin dipandang sebelah mata karena kita berjualan. Nah, menurut saya juga mengalami hal ini. Dan apakah malu? Saya juga malu. Tapi saya memberanikan diri. Karena prinsip saya, kalau saya tidak memulai, kapan lagi? Masa cuma mau rebahan saja, main HP, atau malah mungkin sekarang banyak trading yang katanya. Padahal kalau kita ada usaha, nggak bisa. Satu tipsnya, kalau kita sudah pegang hasil, pegang profit, pegang uang, rasa malu itu akan hilang. Karena ada rasa candu pegang uang, rasa candu menghitung keuntungan, menghitung laba, seperti itu. Nanti setelah lama, rasa malunya akan hilang sama sekali. Kemudian
Tantangan keduanya adalah jenuh atau bosan. Biasanya ini terjadi kalau penjualan sepi, kemudian mungkin ada tantangan-tantangan di lapangan yang hal kecil seperti cuaca, kita kehujanan, kalau untuk pedagang kaki lima seperti saya. Caranya ya tetap bersyukur aja, kita coba. Karena satu yang saya pegang, lebih baik capek bekerja daripada capek nyari kerja. Lebih baik pegang uang sekarang daripada kita meratapi nasib karena nggak punya uang, seperti itu. Kalau kita capek kerja, ada yang kita harapkan. Kalau kita masih cari kerja ke sana kemari, bermimpi jadi bos, kita nggak bakal pernah sukses. Padahal dengan berjualan, saya yang paling kecil saja berjualan kaki lima, kita adalah ownernya, kita adalah foundernya, kita adalah bosnya dari usaha kita sendiri, apapun itu. Dan di sini saya juga berkenalan dengan sesama pedagang, dengan pedagang bakso yang anaknya sekarang sudah jadi polisi, sudah berkuliah, sudah punya tanah dan lain-lain. Ada lagi langganan saya tukang cukur yang punya tanah juga banyak, dan ada pedagang sate keliling yang ternyata punya simpanan rumah dan aset. Nah, ini menurut saya jadi penyemangat. Mungkin terlihat rendah, mungkin terlihat sepele, tapi ternyata jika dikumpulkan lama-lama kita bisa jadi bos sesungguhnya, dan apalagi kita bisa buka cabang dan lain-lain. Setelah berjalan hampir 2 tahun, kira-kira 3 tahun yang lalu, kemudian saya beralih lagi. Setelah jualan di pinggir jalan, saya berusaha lebih maju lagi bagaimana produk saya jalan, saya dapat profit tapi tidak terlalu capek. Akhirnya saya berusaha untuk menitip-nitipkan produk saya di beberapa kantin sekolah, kemudian warung-warung tiap pagi, sore. Nah, dari situ berjalan dengan lancar. Kemudian sampai tahun lalu pandemi datang dan akhirnya sekolah libur. Kemudian beberapa warung juga penjualannya menurun, dan saat saya jualan di pinggir jalan juga orang-orang mulai WA saya sebelumnya. Jadi, "Mas, saya mau beli sekian, dibungkus, diambil jam sekian." Sering begitu, terus seperti itu. Hingga akhirnya saya berpikir, kenapa nggak saya beralih ke jualan online saja, seperti pedagang yang saya kenal, beberapa pedagang yang saya kenal. Karena produknya juga menurut saya bisa kita kerjakan di rumah. Hingga akhirnya saya coba dari sana, saya coba, ternyata semakin banyak dan mereka tidak masalah. Malah untuk pelanggan-pelanggan yang lama itu, mereka mengajak pelanggan baru untuk pesan produknya, produk pisang goreng saya. Hingga akhirnya saya full online. Saya full online itu mulai pertengahan tahun lalu sampai sekarang. Alhamdulillah juga penjualannya lancar, tidak ada kendala, malah biasanya kuantitinya yang bertambah. Yang biasanya kalau jualan di pinggir jalan cuma 2 atau 3 atau 4, sekarang mereka biasanya pesan langsung banyak, misalkan 15, 20. Jadi sekali pesan, karena mikirnya mereka sekalian saya ambil, sekalian yang lain mungkin mau pesan, mau titip, seperti itu. Jadi misalkan mereka beli langsung banyak. Untuk produk saya harga ya, mungkin saya sedikit lupa menyampaikan.
Untuk harga itu untuk yang original ada 2.000, untuk yang topping-topping ada 3.500, ada yang 4.000 untuk detik ini. Untuk awal-awal masih sangat murah. Ada yang 1.250, ada yang 1.750, ada yang 2.000. Jadi memang dibuat profitnya seminim mungkin, tapi penjualannya sebanyak mungkin. Daripada keuntungannya yang kita lihat di awal besar, tapi ternyata yang beli sedikit. Mending profitnya sedikit, tapi penjualannya banyak. Menurut saya ini juga bisa memenuhi target saya. Untuk sekarang saya mulai menaikkan karena barang-barang juga, bahan-bahannya juga harganya mulai menanjak. Oh ya, ini tips yang saya dapatkan dari pengalaman saya. Jika kalian memulai suatu usaha, usahakan kalian tidak berfokus pada keuntungan. Karena nanti kalian bakal bosan jika yang kalian harapkan itu tidak tercapai. Jadi fokus saja pada membangun branding, membangun produk, dan mencari konsumen sebanyak-banyaknya. Dan usahakan selalu menerima masukan dari konsumen. Misalkan yang awalnya untuk produk saya tidak ada topping keju, akhirnya karena banyak yang tanya, saya tambahkan. Tidak ada yang tanya topping srikaya, tapi ada satu orang yang mereka bilang pernah makan yang topping srikaya di kotanya, saya lupa kotanya dari mana itu. Akhirnya saya tambahkan. Nah, jadi ini penting. Setelah produk kalian bagus, mulai dikenal, penjualan juga banyak. Hasil mungkin hanya 500, 1000, tapi penjualannya bisa sampai mungkin ratusan. Insya Allah targetnya tercapai, daripada keuntungannya 5.000, 6.000, tapi penjualannya sehari hanya 10 atau 15. Nah ini kan menurut saya tidak maksimal. Jadi targetnya tidak seperti itu. Oh ya, untuk penghitungan pendapatan, saya termasuk orang yang tidak bagus dalam hal hitung-hitungan atau matematika. Saya berusaha untuk memisahkan uang atau hasil penjualan untuk bahan, kemudian profitnya sendiri, jadi laba bersihnya. Jadi setelah saya berjualan, malamnya saya dapat uang, nah itu saya hitung dulu. Hari ini saya habiskan berapa untuk bahannya, seperti pisang, minyak goreng, kemudian topping dan lain-lainnya. Saya hitung, setelah saya dapatkan jumlahnya, totalnya, saya sisihkan, kemudian hasilnya saya bagi dua. Jadi misalkan saya dapat 300.000, misalkan bahannya 150, yang 150 sisanya saya masih bagi dua lagi. Yang 75 saya masukkan ke kantong pribadi untuk makan dan lain-lain. 75 saya usahakan untuk ditabung. Karena saya ingin ini bisa jadi modal tambahan untuk memperbesar usaha. Seperti itu. Jadi dengan begitu, andai pun usaha saya sepi atau penjualannya menurun, saya masih ada tabungan lagi. 75 itu sampai beberapa hari ke depan, berapa bulan ke depan, dengan total yang menurut saya bisa cukup untuk mensupport penjualan saya walaupun menurun, dan mensupport saya untuk mengembangkan usaha. Hingga akhirnya di pertengahan penjualan itu saya bisa mengganti rombong dengan uang hasil yang saya sisihkan seperti itu. Jadi modal awal saya bisa kembali, kemudian modal bahan juga tetap.
tapi juga tidak lupa keuntungan juga tetap saya peroleh. Baik, demikian penjelasan singkat dari produk saya, pisang goreng pasir Mr. Pri, asam bagus. Saya harap teman-teman semuanya bisa segera memulai, apapun produknya, sekecil apapun produknya, semurah apapun produknya, kita yakin saja usaha kita akan berhasil. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, capeknya bekerja lebih baik daripada capek nyari kerja. Dan usahakan kita menjadi bos atau owner dari pekerjaan kita sendiri. Karena ikut orang itu tidak menyenangkan. Dan jangan lupa untuk terus berinovasi. Kita mulai saja, biar semesta yang berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.